Toxic masculinity mungkin bagi sebagian orang merupakan isu yang baru diketahui. Hal ini menjadi perhatian banyak orang ketika toxic masculinity ini dijadikan sebuah topik konten media di berbagai video. Toxic masculinity sendiri ini merupakan sebuah anggapan yang sempit mengenai standar kelelakian. Selama ini orang memandang masculinity ini sebagai sifat pria yang identik dengan kekuatan, kekerasan, agresif, dan tidak boleh menunjukkan emosi. Lelaki atau cowok, pria, dituntut masyarakat harus menyukai hal-hal tertentu, seperti laki-laki itu harus suka olahraga sepak bola, atau tinju, atau hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan dan petualangan, dan harus berpenampilan seperti ini atau itu, demi mendapatkan label kejantanan atau laki. Dari definisi ini, kita dapat melihat bahwa cara pandang terhadap laki-laki yang sempit, yang menganggap bahwa laki-laki harus kuat secara fisik, tidak boleh mengekspresikan perasaan sedih secara terbuka, agresif dalam hal seksualitas, dan mengambil peran dominan, dan yang lainnya. Dampaknya tentu akan sangat berbahaya bagi laki-laki yang tidak memenuhi standar maskulin tersebut. Banyak laki-laki yang denial terhadap dirinya sendiri, bahkan depresi, merasa dirinya tidak layak. Ya, salah satu korbannya adalah saya sendiri, yang sudah merasakan toxic masculinity ini sejak saya masih kecil sampai dewasa. Dampaknya sangat terasa, menimbulkan semacam trauma dalam diri saya. Dalam kasus saya, pelakunya adalah orang-orang sekitar saya, teman-teman sekolah dan lingkungan pekerjaan. Tidak hanya pria yang melakukannya, teman wanita pun tidak berbeda. Mereka merasa paling jantan dan paling tahu harus bagaimana seorang pria itu. Banyak contoh toxic masculinity ini yang saya rasakan, seperti cowok nggak boleh lemah, harus jago olahraga, terutama sepak bola. Kalau tidak bisa, bencong. Cowok harus ngerokok, kalau nggak, banci. Kata-kata seperti itu yang sering saya terima, karena saya anak rumahan, tidak suka bergaul, tidak suka olahraga, hanya hobi baca buku. Contoh lain bahwa cowok harus tegas, tidak boleh cengeng, tidak boleh menangis, cowok harus main PS, cowok harus berkulit gelap, cowok tidak boleh skincarean, cowok harus berotot, atau cowok harus kuat begadang, dan banyak hal yang lainnya. Jika tidak memenuhi standar seperti itu, maka akan mendapatkan prejudice yang seksis, bencong, kayak perempuan, gak laki, dan lain sebagainya. Dampaknya sangat besar sekali terhadap kejauhan saya, karena terus dilabeli banci. Saya menjadi orang yang sangat tertutup, tidak percaya diri, rapuh, dan meragukan kemampuan diri saya sendiri. Sering merasakan konflik batin dan konflik dengan orang lain. Yang paling berat adalah ketika merasakan depresi dan penyesalan terhadap diri sendiri. Mengapa tidak seperti lelaki yang lain? Merasakan gagal dan terpikir untuk bunuh diri. Banyak usaha yang saya lakukan untuk menghapus label tersebut. Contohnya dengan memaksakan ikut berolahraga basket, merokok, dan nonton sepak bola, hanya karena tidak ingin disebut gak laki. Namun, apa yang terjadi? Tetap saja saya merasa tidak suka hal-hal yang cowok banget tersebut. Tidak nyaman. Akhirnya saya menjauh dan memilih membaca buku di rumah atau bantuin ibu memasak. Beruntung, saya mendapatkan support dari keluarga. Lalu saya akhirnya tersadar bahwa itu adalah toksik, racun yang dilabelkan kepada diri saya oleh lingkungan yang berpikiran sempit. Tidak mudah dan tidak sebentar untuk healing dari kondisi tersebut. Sampai saat ini, masih ada perasaan insecure dalam diri saya, yang saya sadari bahwa hal ini memang tidak baik bagi saya. Tetapi saya telah lebih berdamai saat ini dan lebih bisa menerima diri saya sendiri berkat dorongan keluarga dan buku-buku yang saya baca.